Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kali ini kita akan mengkaji membedah kisi-kisi nomor indikator ke-6 sampai 8 gitu ya. Apa sih yang diminta dari indikator ini? Jangan sampai kita salah memahami. Oke, kita baca dulu Bapak Ibu ya. Ini kami contohkan yang PAI dan juga yang GKMI. Nanti ini kami contohkan soal-soalnya untuk semua mapel. Bapak Ibu silahkan simak secara utuh, semua mapel disimak. Kenapa? Karena di situ kita akan punya pemahaman nanti Bapak Ibu. Kalau diloncat-loncat nanti pemahaman kita tidak bisa utuh gitu ya. Oke, kita baca dulu. Disajikan deskripsi aktivitas pembelajaran guru dalam perencanaan tujuan pembelajaran pada materi ini. Dengan pendekatan PBL, mahasiswa dapat menganalisis materi ini berdasarkan struktur keilmuan pada perencanaan. Jangan sampai salah fokus Bapak Ibu. Di sini kita bukan ditanya struktur PBL-nya, sintak PBL-nya, sintak PJBL-nya, sintak dari DBL-nya, bukan Bapak Ibu. Tapi 678 ini nanti kita adalah dapat menganalisis materi ajar berdasarkan struktur keilmuan. Sekali lagi Bapak Ibu ya, menganalisis materi ajar, kontennya nanti beda-beda berdasarkan struktur keilmuan pada tahap perencanaan. Kalau di sini pada tahap pelaksanaan. Kalau di sini pada tahap evaluasi ya. 678 ini nanti intinya adalah bagaimana kita tahu struktur keilmuan pada mapel yang kita ampu Bapak Ibu. Nah, struktur keilmuan itu apa toh? Nanti termasuk juga yang GKMI di sini sama Bapak Ibu, menganalisis materi ajar, tapi di sini nanti membaca dan menulis berdasarkan struktur keilmuan pada perencanaan gitu ya. Sama, semua mapel sama, yang beda hanya kontennya saja. Nah, makanya di sini kita harus belajar apa? Kita harus belajar struktur keilmuan. Apa toh itu struktur keilmuan gitu ya? Struktur keilmuan adalah cara berpikir yang runtut ya, yang sistematis, yang tertib untuk memahami suatu ilmu mulai dari fondasi sampai ke penerapannya. Jadi untuk memahami struktur keilmuan, kita tidak hanya hafal definisinya saja Bapak Ibu, tapi konsep dasarnya seperti apa. Nanti ada beberapa konsep bagaimana hubungan antar konsepnya, sehingga nanti kita masuk ke penerapannya. Nah, nanti kami contohkan biar mudah dipahami Bapak Ibu sekali lagi ya. Nanti berarti kita harus urut Bapak Ibu, konsep dasarnya seperti apa, relasi antar konsep seperti apa, baru masuk ke penerapannya. Misalkan ya, yang mudah dipahami misalkan tentang sholat Bapak Ibu. Sholat itu kan struktur keilmuannya itu kan mulai dari konsep dasar ya Bapak Ibu. Ada definisi sholat itu apa, syarat sahnya apa, rukunnya apa, yang membatalkannya apa saja ya. Itu konsep dasarnya itu dulu. Kita jangan masuk ke hikmahnya dulu gitu ya. Jadi nanti ada tentang syarat, ada tentang rukun, ada tentang hikmah. Jadi nanti relasi antar konsepnya ada. Kalau syarat sah terpenuhi, maka sholatnya dinilai sah. Kalau rukunnya dilaksanakan, maka ibadahnya diterima. Jadi nanti kalau diterima, kalau sah, berarti hikmahnya nanti bisa menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sekali lagi tentang sholat ini contoh yang sederhana ya. Nanti kita masuk ke soal sesuai indikator, tapi ini agar mudah dipahami Bapak Ibu. Jadi struktur urutannya nanti tidak loncat-loncat, mulai dari syarat sah dulu, kemudian rukun, kita bahas tentang sunnah, kita bahas tentang batal, baru nanti kita masuk ke hikmah dan implementasi akhlak di mana sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kita harus tahu Bapak Ibu,
kita nanti indikatornya apa. Kalau indikatornya tentang tafsir, kita juga harus tahu struktur tafsir itu seperti apa. Kalau indikatornya tentang qadha dan qadar di akidah akhlak, ya kita tahu konsep dasarnya seperti apa. Demikian juga ketika GKMI tentang membaca dan menulis, kita harus tahu struktur urutan struktur dari materi tersebut. Maka di sini Bapak Ibu harus baca modul profesional. Jangan semuanya sesuai indikator saja. Nah, makanya kita langsung akan masuk ini misalkan ya. Ini misalkan contoh tentang sholat dulu Bapak Ibu. Yang sederhana dulu sebelum kita masuk ke mapel-mapelnya. Misalkan Bu Siti akan mengejar bab sholat dengan pendekatan PBL kepada siswa SMP. Ia mengangkat masalah mengapa ada orang rajin sholat tetapi sikap dan akhlaknya tidak mencerminkan nilai Islam. Nah, Bu Siti ingin menyusun tujuan pembelajaran yang sesuai karakter siswa SMP yang masih berpikir konkret dan membutuhkan pemahaman bertahap. Langkah pertama yang dilakukan Bu Siti dalam menganalisis materi ajar, sama dengan indikator ini Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu kira-kira? Yang pertama, mengajarkan gerakan sholat dan bacaannya secara praktek agar siswa bisa melaksanakan ibadah dengan tertib. Yang kedua, menjelaskan hikmah sholat. Hikmah sholat. Bentar. Yang ketiga, membimbing siswa memahami syarat sahnya, rukunnya, kemudian dampaknya, hikmahnya. Mengajak siswa mengkaji dalil-dalil tentang sholat dari Al-Quran dan hadis sebagai dasar hukum, atau mengarahkan siswa merancang proyek kampanye sholat mencegah kemungkaran. Monggo Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu yang mana? ABCD ini bagus semua Bapak Ibu, tetapi kita harus tahu tadi ya struktur keilmuan dari sholat ini seperti apa. Nah, Bapak Ibu silahkan dicoba. Jawaban yang betul adalah yang pasti Bapak Ibu tahu betul yang C. Kenapa yang C Bapak Ibu? Kita bahas dulu ya. Kenapa salah? Praktek memang penting. Namun sesuai karakter siswa SMP, mereka butuh paham dulu kenapa sholat dilakukan, bagaimana agar sah, bagaimana agar diterima, gitu kan? Jadi PBL ini menuntut siswa memahami akar permasalahannya dulu, bukan sekedar langsung meniru gerakan sholat, gitu ya. B juga salah tadi tentang hikmah sholat. B tadi apa ya? Hikmah sholat, ya itu penting sekali. Tapi nanti itu di akhir pembelajaran, kalau siswa sudah tahu syarat sah rukun sholat. Yang D ini betul karena menurut struktur keilmuannya itu syarat sahnya, rukun, baru nanti kita bicara tentang hikmah. Yang D juga salah, dalil itu penting tapi nanti ya sebagai penguatan saja. Project juga nanti. Kalau siswa sudah paham, pondasi ilmunya sudah dipenuhi, baru nanti kita masuk ke projectnya. Bagaimana mungkin mereka nanti bisa membuat project, bisa membuat PBL ya, problem based learning, tetapi mereka belum paham dasarnya. Maka dari itu Bapak Ibu sekali lagi nanti dibaca modul profesionalnya gitu ya. Tidak semuanya, sekali lagi sesuai dengan indikatornya dibaca. Nanti itu mintanya apa toh? PAI misalkan mintanya tentang tafsir, ya baca tentang tafsir itu, jangan keseluruhan. Kalau misalkan akidah akhlak tentang takdir, tentang qadha dan qadar, ya dibaca itu saja gitu ya. Sekarang kita langsung masuk dulu. Kita mulai dari fikih Bapak Ibu ya. Fikih nanti itu yang keluar tentang zakat produktif. Oke. Maka kita harus tahu konsep dasarnya zakat itu apa, yang menerima zakat itu siapa, maksudnya hikmahnya itu apa. Zakat yang karena di sini ada produktif, tentu nanti ada zakat konsumtif dan produktif, itu bedanya apa? Harus tahu kan? Gitu ya. Baru nanti urutannya berarti kita paham tentang konsep zakat dan penerimanya, fungsi zakat seperti apa, baru masuk ke zakat produktif. Jangan langsung zakat produktif, siswa belum tahu dasarnya kok, ya kan? Nah, ini misalkan contohnya. Pak Hasan akan mengajar zakat produktif di SMA dengan PBL. Masalahnya adalah mengapa program zakat produktif sering gagal memberdayakan mustahik menjadi muzaki. Langkah yang akan dilakukan Pak Hasan dalam menganalisis materi ajar itu yang mana? Silakan. A. Mengajak siswa merancang simulasi program
produktif berbasis wirausaha. Bagus ini. Mengarahkan siswa memahami tujuan zakat. Nah, bagus. Membahas sejarah lembaga amil zakat. Bagus. Mengembangkan studi kasus suksesnya program zakat. Bagus. Mengarahkan siswa membuat proposal project. Nah, mana Bapak Ibu? Ya. Silakan Bapak Ibu dicoba kira-kira yang mana. Jawaban yang betul ternyata adalah yang B ya. Pahami dulu konsep zakat. Yang A salah langsung simulasi, yang C salah karena untuk sejarah itu bukan intinya ya Bapak Ibu ya, hanya sebagai pendukung saja. Studi kasus juga seperti itu, project seperti itu, berarti yang paling benar yang B. Pahami dulu struktur dasar, ya, konsep dasar tentang zakat. Oke Bapak Ibu, yang kedua bahasa Arab. Ini nanti tentang nahwu ya. Jadi untuk nahwu itu konsep dasarnya kan tahu kalimat itu ada isim, fi'il, huruf, kemudian baru masuk ke i'rabnya. Nanti kemudian ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, kemudian bagaimana i'rabnya gitu ya. Jadi pahami dulu jenis kata. Kata ini isim, fi'il atau huruf, kemudian fungsinya dalam kalimat itu seperti apa, baru masuk ke i'rab dan pola katanya. Misalkan Bu Aisyah akan mengajar nahwu dengan PBL di MA. Masalahnya adalah banyak siswa salah dalam menerjemahkan kalimat bahasa Arab karena tidak memahami i'rab. Nah, langkah awal Bu Aisyah dalam menganalisis materi ajar adalah A. Mengajak siswa langsung mengerjakan latihan menganalisis i'rab. Nah, langsung ditarget Bapak Ibu. Langsung ditarget ini jadi kalimat, ini dibaca rofa, alamat rofaknya ini. Nah, langsung seperti itu. Atau yang kedua, membimbing siswa memahami konsep dasar isim, fi'il, huruf dulu dan fungsinya. Nah, sudah nebak pasti Bapak Ibu ya. Sudah mulai paham. Mengarahkan siswa mempelajari sejarah perkembangan ilmu. Wah, keren ini. Memberikan simulasi percakapan bahasa Arab untuk melatih siswa memahami makna kalimat. Mengajak siswa membuat proyek. Ya, pasti sudah paham. Kalau menonton full paham, yang B pasti. Ya, karena dari dasarnya dulu. Oke. Sudah mulai paham kan Bapak Ibu? Nah, lanjut lagi biar tambah paham. Kita masuk ke akidah akhlak ya. Nanti materinya adalah tentang takdir dan hari akhir. Oke. Konsepnya nanti kita takdir itu apa toh? Ada qadha, ada qadar. Nanti kita hubungkan dengan hari akhir gitu ya. Kemudian ada iman kepada hari akhir, iman kepada qadha dan qadar. Ah, seperti itulah Bapak Ibu ya. Contoh soal saja. Iya, saya tutup dulu. Bu Rahma akan mengajar materi takdir dan hari akhir dengan PBL di SMA. Masalahnya, mengapa masih banyak orang menyalahkan takdir ketika mendapat ujian hidup padahal beriman kepada hari akhir? Ya, kalau ditanya beriman, pasti beriman, tapi nak untuk ujian dia ngeluh. Nah, apa langkah pertama Bu Rahmat dalam menganalisis materi ajar ini? A. Membahas kisah-kisah orang yang sabar. Mengarahkan siswa memahami hubungan iman kepada hari akhir. Mengajak siswa berdiskusi tentang contoh kasus, menjelaskan konsep qadha, mubrom dan mu'alaq secara detail, mengajak siswa membuat proyek kampanye digital. Monggo Bapak Ibu, yang mana kira-kira? Nah, jawaban yang betul adalah yang B. Kok seperti yang betul yang C sih Pak? Yang C yang mana tadi? Yang D kok kayak betul Pak, gitu ya. Kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama, memberi kisah inspirasi bagus, tapi ini belum menyentuh intinya gitu ya. Yang C dulu, mengajak siswa diskusi menarik sekali. Tapi konteks dari soal yang ditanyakan ini adalah tentang relasi, hubungan antara takdir dengan hari akhir gitu ya. Yang D kenapa salah? Qadha, mu'alaq dan qadha, mubrom itu bagian penting tapi terlalu teknis pada tahap awal. Gitu ya. Yang tahap awal yang paling benar adalah ini, pahami dulu hubungan iman kepada hari akhir dengan sikap terhadap takdir gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga sangat dipahami ya. Lanjut dulu Quran hadis, nanti tentang klasifikasi hadis ya, konsep dasarnya harus tahu hadis itu apa, jenis-jenisnya ada sahih, ada hasan, ada dhaif berdasarkan sanadnya, matannya gitu ya. Kemudian untuk bagaimana klasifikasi mengenai tingkat kekuatan hujjah sebuah hadis. Jadi nanti kita
Pahami dulu definisi, klasifikasi, kemudian nanti cara menentukan kualitas hadis, baru pemanfaat nyatanya dalam pembelajaran. Pak Yusuf akan mengajar klasifikasi hadis dengan PBL DMA. Masalahnya, mengapa banyak konten dakwah di media sosial mengutip hadis dhaif tanpa memeriksa kesohihannya? Nah, langkah pertama Pak Yusuf dalam menganalisis materi ajar agar tujuan pembelajarannya tepat. A. Membimbing siswa mempelajari sejarah, lagi-lagi sejarah. B. Mengarahkan siswa memahami konsep klasifikasi hadis. Nah, sudah bisa ditebak kebetulan ini ya Bapak Ibu ya. Mengajak siswa langsung membuat konten dakwah digital dengan berbasis hadis yang sahih. Mengembangkan studi kasus penyalahgunaan hadis dan dakwah modern Banusi. Mengarahkan siswa menyusun peta konsep sanad dan matan hadis dari kutubus sittah. Wah, keren ini Bapak Ibu. Yang betul tentu saja yang B. Ya, sudah jelas Bapak Ibu. Lanjut ke PAI nanti tentang tafsir dan ayat muhkamat mutasyabihat gitu ya. Kita tahu, nanti kita pahami dulu perbedaan muhkamat dan mutasyabihat itu seperti apa. Kemudian kenapa ada perbedaan tafsir, karena tafsir itu ada dua pendekatan, ada bil ma'thur, ada bir ra'yi. Kalau bil ma'thur itu berdasarkan riwayat, kalau bir ra'yi itu berdasarkan ijtihad gitu ya. Jadi nanti struktur urutannya adalah kita pahami dulu perbedaan bil ma'thur dan bir ra'yi. Kemudian nanti ada metode tafsir, ada tahlili, ada maudhu'i, ada ijmali. Ya, sekali lagi Bapak Ibu baca di modul profesionalnya. Ada ini, ada Bapak Ibu. Jadi nanti dipahami. Nanti kalau baca paham, nanti di soal ya mudah menjelaskannya, gitu ya. Pak Ahmad akan mengajar tafsir ayat mutasyabihat dengan PBL. Ia mengangkat masalah mengapa ulama sering berbeda dalam menafsirkan ayat mutasyabihat. Nah, siswa MA mulai mampu berpikir kritis. Nah, sekali lagi di indikatornya itu ada sesuai dengan siswa. Nah, ini soalnya kebetulan MA itu sudah mulai mampu berpikir kritis, namun butuh alur logis yang luntut. Langkah pertamanya apa? A. Langsung mengajar metode tafsir. Tafsir itu ada ini anak-anak, tiba-tiba langsung ada metodenya. B. Mengarahkan siswa membandingkan hasil tafsir ulama. C. Menganalisis perbedaan pendekatan bil ma'thur dan bir ra'yi. Memfokuskan materi pada muhkamat mutasyabihat. Atau E. Membahas sejarah. Ingat, ini nanti tingkat MA. Di sini ada berpikir kritis, anaknya sudah gede-gede gitu ya. A. Salah, karena langsung ke metode. Belum tahu dasarnya kok sudah ada metode. Yang B. Membandingkan hasil tafsir, butuh paham pendekatan dulu. Pondasinya belum ada gitu ya. Nah, yang C benar. Karena kita tadi sesuai yang kami jelaskan dari modul profesional itu anak harus paham dulu bil ma'thur, bir ra'yi dulu, baru ke metode tafsir. Metode tafsir ada tahali, apa tadi? Ada ijmali gitu ya. Oke, yang terakhir untuk GKMI nanti adalah materinya PKN tentang nilai Pancasila, sila kedua tentang kemanusiaan. Bu Sari akan mengajar materi nilai kemanusiaan sila kedua Pancasila dengan PBL. Masalah yang diangkat, mengapa di sekolah masih sering terjadi perundungan, ada banyak bully meski sudah diajarkan nilai kemanusiaan. Nah, sekarang siswa SMP. Siswa SMP ini berpikirnya masih konkret. Nah, butuh contoh yang lebih dekat dan bertahap. Gitu ya. Langkah awal Bu Sari apa? A. Membantu siswa mengidentifikasi indikator nilai kemanusiaan. Mengarahkan siswa melakukan studi kasus langsung. Menjelaskan sejarah perumusan. Mengajak siswa menyusun kampanye. Mengembangkan tugas literasi. Jelas kelihatan Bapak Ibu ya. Jangan langsung ke yang berat-berat. Alurnya, struktur keilmuannya dulu. Nah, yang betul yang A. Nah, jelas Bapak Ibu. Gitu ya. Silakan Bapak Ibu bantu kami di like, di subscribe, di komentari. Kalau banyak nanti kami semangat untuk lanjut nomor berikutnya, indikator berikutnya gitu ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.